يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم إنه يا رب شرفه وكرمه ومحابته وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد الايام عيد الفقراء وعيد المساكين الحكمتان فيها من كان ركعتين من الظهر فإذا قيل العبد ولا المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد وما الله فلا تمثلا أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائر العلماء مع الدين واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya kepada Allah atas limpahan nikmat kasih sayang Allah yang tidak putus-putusnya kepada kita. Utamanya kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga masih tergerak hati kita, terpanggil untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW melalui salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan hajatan kita, mulai doa kita yang tiada seorang pun yang tahu, hanya Allah, diangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau senantiasa karena atas petunjuk dan bimbingannya
melalui kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih yakini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kesejukan hati dan akan mengantarkan kita ke alam kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di awal khutbah ini mari kita sama-sama merenungkan peringatan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan mati dalam keadaan beriman atau dalam keadaan beragama Islam. Untuk menjaga keutuhan akidah kita, mari kita membuka lembaran sejarah para nabi dan rasul kembali, yaitu para nubuah dan risalah yang turun ke muka bumi silih berganti, hanyalah berpusat pada dakwah yang sama, yaitu dalam rangka mengajak manusia, dalam rangka meyakinkan kepada manusia agar manusia yakin dan percaya tentang keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak akan menghamba sahayakan terhadap alam dan benda, tetapi manusia komitmen akan bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah hanya untuk merubah dan meluruskan, yaitu islahul akidah, islahul ibadah, dan islahul muamalah, supaya tidak akan campur adukan antara akidah kita dengan akidah yang lain, begitu juga ibadah kita dengan ibadah yang lain. Namun ketika itu apa yang terjadi, yaitu 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah SAW diperhadapkan dengan cobaan dan ujian yang berat terhadap orang-orang kafir Quraisy. Maka orang kafir Quraisy memanfaatkan, yaitu pamannya Rasulullah SAW yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Mereka memanfaatkan beliau untuk membujuk, yaitu Muhammad SAW. Ketika pamannya Utbah bin Rabi'ah waktu berjumpa dengan Muhammad SAW, pamannya Utbah berkata, "Hai Muhammad, engkau cucuku. Kalau engkau mau harta, separuh dari harta orang kafir akan berikan kepadamu. Yang kedua, kalau kau mau tahta atau kerajaan, mereka akan mengangkat kau menjadi raja. Dan yang ketiga, kalau kau mau wanita cantik, mereka akan hadiahkan kepadamu." Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Utbah? "Demi Allah, seandainya mereka menurunkan matahari letakkan di atas tanganku, dan bulan diturunkan letakkan di atas tangan kiriku, tapi sedikit pun tidak akan terkoyak. Dakwah jalan terus." Karena tidak berhasil pamannya Utbah merayu dia dengan 3 rayuan tadi, maka Utbah berkata, "Kalau begitu begini wahai Muhammad, 1 tahun kami ikuti cara beribadahmu, tapi setelah 1 tahun kau harus ikuti cara beribadah kami." Langsung Allah berikan jawaban, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin." Di ayat yang terakhir itu ditegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, tidak boleh dicampur adukan antara ibadah kalian dengan ibadahku. Itu komitmen yang Allah berikan. Kini bagaimana sikap kita?
Apa yang belum jelas Al-Quran itu? Lalu na'udzubillahi min dzalik. Kita bukan di zaman jahiliyah seperti dulu. Kita sudah menerima Al-Quranul Karim, tapi kalang kabut di akhir-akhir ini. Ya aneh, mana ibadah kita dan mana ibadah mereka? Islam sudah dilibatkan dalam kesesatannya. Tidak ada ajaran Islam yang menganjurkan kita. Ya aneh, bakar lilin bersama, atau mentahlilkan mereka yang meninggal bukan muslim. Jangankan itu, ketika mereka meninggal tidak boleh mengucapkan almarhum dan almarhumah, apalagi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kekeliruan yang besar, harus kita luruskan. Oleh sebab itu jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita ingat salah satu peristiwa, yaitu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada seorang gubernur Kufah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau panggil dia untuk membawa laporan pengumpulan zakat. Saat gubernur Abu Musa al-Asy'ari datang menghadap Khalifah Umar bin Khattab bersama sekretarisnya, sungguh ketika waktu diserahkan laporan, Khalifah Umar memuji kepada gubernur, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Maka Khalifah Umar berkata, wahai Abu Musa, panggil sekretarismu masuk di Masjid Nabawi dan bacakan laporan tersebut. Apa kata gubernur Abu Musa al-Asy'ari? Wahai al-Khalifah, dia belum bisa masuk masjid. Khalifah berkata, kenapa dia udur? Tidak Khalifah, dia adalah non-muslim. Umar bin Khattab langsung marah dan berkata, pecat dia. Langsung bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'd awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumat zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, karena mereka itu satu sama lain saling melindungi dan saling membantu. Barang siapa kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin kamu, maka kamu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Peristiwa yang kedua, supaya kita jadikan bahan pemikiran kita, jangan ikuti pikiran kita sendiri. Ketika waktu Raja Persia mati, Rasulullah mendengar Rasulullah bertanya langsung kepada para sahabat-sahabatnya, siapa yang menggantikan Kaisar Persia itu? Para sahabat menjawab, putrinya ya Rasulullah. Nabi langsung menjawab, mereka akan mengalami kemunduran dan kehancuran yang besar. Kenapa demikian? Karena wanita adalah kaum yang lemah. Asal ciptaan Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan berikut, wanita itu Allah kodrat yang tidak bisa campur tangan oleh laki-laki, yaitu wanita adalah mengandung, laki-laki tidak mengandung. Wanita adalah melahirkan, laki-laki tidak melahirkan. Wanita menyusui anak, laki-laki tidak menyusui. Dan wanita itu membesarkan anak dan mendidik anak. Lalu Nabi sambung lagi, wanita itu lemah akal dan lemah agamanya. Dengan itu jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan akal-akalan dan jangan mengotak-atik Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk manusia. Al-Quran adalah penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka siapa saja orang Islam menantang Al-Quran berarti musuh yang nyata bagi Allah, dan Allah pasti akan tunjukkan sesuatu yang lebih sadis. Jemaah yang dirahmati Allah,
di lingkup yang terkecil, yaitu dalam rumah tangga. Allah membatasi, tidak ada wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Mengapa? Tidak ada, walaupun dia itu punya kemampuan, walaupun dia punya pendidikan lebih tinggi, suaminya tamat SD, tapi dalam rumah tangga tidak bisa engkau menjadi pemimpin rumah tangga. Itu lingkup yang paling kecil, apalagi yang besar. Makanya agama itu akal, tidak boleh dilakukan dengan tidak masuk di akal. Maka Rasulullah SAW berpesan, idza wusidal amru ila ghairihi ahli fantadir sa'ah. Apabila sesuatu urusan atau amanah diserahkan kepada bukan yang ahlinya, tunggu kehancurannya. Maka Rasulullah tunjukkan bagaimana, yaitu persyaratan untuk dijadikan sebagai figur khalifah. Arba'un idza kana fika mata alaika minad dunya. Ada 4 kriteria yang Rasulullah tunjukkan dijadikan sebagai figur khalifah atau pemimpin. Antara lain, yang pertama, yaitu orang yang sidikul hadis, yaitu seseorang memiliki kejujurannya dari segala hal. Dan yang ketiga, memiliki wahifdul amanah, betul-betul orang itu beramanah, yaitu iman kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah. Dan yang ketiga, wa husnul khalqi, punya keteladanan atau akhlak yang mulia. Akhlak itu bersumber pada apa? Ketika ditanya istrinya Rasulullah, yaitu Siti Aisyah, apa sih akhlaknya Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana orang yang bisa menteladani kalau orang tidak beriman kepada kitab Al-Quranul Karim? Tidak masuk di akal. Dan yang keempat, itu matab, orang yang tidak serakah, tapi orang yang betul-betul memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya, sehingga tanda kesyukuran nikmat Allah itu selalu ada pada dia. Jangan kita katakan Nabi pun dulu miskin. Nabi tidak miskin, Nabi tidak kaya, tapi Nabi diutus untuk apa? Memperlihatkan hidup kesederhanaan, supaya bisa tahu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kurang kira-kira pada tubuh Islam? Terutama sudah haji-haji yang sudah dibaiat oleh Allah di Padang Arafah. Saat itu tanggal 9 Allah membaiat semua para haji. Apa pembaiatannya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Allah katakan, kusempurnakan agamamu, kucukupkan nikmatku kepadamu, dan kuridai Islam sebagai agama bagimu. Kira-kira nikmat apa yang kurang? 31 kali Allah sebut dalam surat Ar-Rahman, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustai? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nikmat sudah ada di tangan lalu kamu lepas mau mencari satu kenikmat yang belum jelas, pasti Allah akan cabut dengan akar-akarnya. Jemaah yang coba yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, melalui Jumat ini, mari kita renungkan nasihat daripada malaikat Jibril alaihi salam, supaya jangan kita merasa memiliki dalam kehidupan dunia ini. Apa nasihat Jibril melalui Rasulullah alaihi wasallam? Atani Jibril faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Jibril memberikan nasihat melalui Jibril melalui Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti mati. Wahbab man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah kepada siapa yang engkau cintai, tapi kelak pasti akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Perbuatlah sesukamu, tapi di hari kemudian engkau akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan menerima balasan apa yang sesuai dengan dikerjakan. Dengan demikian, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita menuju kepada pesta demokrasi. Jatuh pada tanggal 27 November ini,
Mari kita umat Islam sebagai contoh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Janganlah kita saling mengadu domba, memprovokasi, memfitnah, tapi memberikan contoh karena Allah bilang, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Tugas pokoknya sampaikan kepada mereka yang baik, ajak kepada mereka jalan yang baik, dan cegat apabila kemungkaran menimpa pada kita, dan ingatkan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Allah tunjukkan musibah yang menimpa di Maluku Utara ini gunanya untuk apa? Al-musibatu littadzkir. Musibah itu datang memberikan peringatan kepada kita supaya sadar. Kalau masih menentang, malah akan lebih dari itu. Al-musibatu litta'dzib. Ia datang menyadarkan kita, kalau tidak sadar, nanti semua punya Allah. Mudah-mudahan melalui khutbah ini, mari renungkan, hidup ini cuma sementara, tidak ada cerita menguasai. Makanya mudah-mudahan insya Allah, terutama sebagian para tokoh-tokoh agama, sampaikan sesuatu kebenaran dengan benar bahwa benar, salah itu salah. Islam itu yang dibawa oleh baginda Rasul, qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar itu adalah pasti datang, dan namanya yang batil pasti akan hancur dan binasa. Sesungguhnya kebatilan itu, makanya cara-cara di awal dengan yang batil, pasti di akhir Allah akan pasti berikan kebatilannya. Dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah, pegangin pesan Rasulullah, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnat rasuli. Kutinggalkan buat kalian umatku, yaitu dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, insyaallah selamat ad-dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anikum fi minal ayati wa dzikril. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم المرسلين أحمده سبحانه وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين المهتدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله
innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.